Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Andres Septa Kurniawan. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan pembelajaran micro teaching. Tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Koidah MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang micro teaching. Apa sih itu micro teaching? Yang pertama adalah micro teaching adalah perencanaan micro teaching dapat diartikan suatu proses penyusunan bagi keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien mencapai tujuan. Fungsi perencanaan secara umum meliputi kegiatan menetapkan berapa hal yang diinginkan dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa waktu yang akan dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa biayanya. Melalui perencanaan yang telah dibuat, dapat terbayangkan tujuan yang ingin dicapai, aktivitas atau proses yang harus ditentukan, dilakukan untuk mencapai tujuan, sarana dan fasilitas yang diperlukan, hasil yang akan didapat, bahkan faktor kendala maupun unsur-unsur pendukung juga sudah dapat diantisipasi. Jadi keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan terprogram untuk dapat menguasai agar kegiatan latihan keterampilan dasar mengajar yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang optimal, maka tentu saja diperlukan perencanaan yang matang. Pembelajaran mikro yaitu membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilatih. Unsur-unsur perencanaan meliputi ketentuan, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Kemudian dalam membuat perencanaan mikro, unsur-unsur yang digunakan sama dengan unsur-unsur perencanaan pembelajaran secara umum. Perbedaannya yaitu disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu unsur perencanaan tersebut disederhanakan dan ada penekanan terhadap jenis keterampilan yang akan dilatihkan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat perencanaan. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari perencanaan pembelajaran? Yaitu tujuan dan antara lain adalah satu, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 2. Memberi gambaran mengenai acuan kerangka kerja pendek. 3. Karakter disusun dengan menggunakan pendekatan sistem memberi pengaruh terhadap perkembangan individu siswa. 4. Karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran mereka terhadap Murturan effects. Nah, jadi kemudian setelah tujuan, prinsip-prinsip pembelajaran berencana ada beberapa, harus memiliki prinsip. Antara lain, 1. Memperhatikan karakteristik anak, jadi menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Jadi kurikulumnya yang berlaku itu apa? Apakah KTSP atau kurikulum dia, atau yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Yang ketiga adalah sistem kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melengkapi perencanaan pembelajaran, harus lengkap sampai dengan tahap evaluasi dan penilaian. Yang kelima adalah bersifat fleksibel. Jadi perencanaan dibuat fleksibel
disesuaikan dengan situasi dan kondisi berlangsungnya pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pendekatan sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan micro teaching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.